Assalamualaikum, masih bersama saya Ibu Nur Azmi, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan membacakan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Untuk menumbuhkan cinta tanah air, langkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh salah satu siswa kita.
kita sepakati seperti slide yang ada di Infocus. Mari kita laksanakan dengan baik sesuai dengan mata pelajaran yang kita bahas hari ini, yaitu media sosial dalam Islam. Maka Ibu akan memberikan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan blended learning dengan menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning. Pertanyaan pemantik kali ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan media sosial? Yang kedua, berikan contoh positif menggunakan media sosial dalam Islam. Media sosial mempunyai pengertian. Yang pertama, pengertian umum, yaitu suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagai konten dengan sambungan internet. Yang kedua, menurut Lewis, suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagai pesan. Yang ketiga, menurut Dave Carven, suatu tempat kumpulan gambar, video, dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan baik antar individu atau kelompok. Media sosial. Macam-macam media sosial antara lain: 1. Layanan blog, 2. Jejaring sosial, 3. Berbagi sosial. Dampak media sosial ada 2. Yang pertama, dampak positif media sosial. Yang kedua, dampak negatif media sosial. Dampak positif media sosial antara lain memudahkan berkomunikasi. Yang kedua, memudahkan dalam mencari informasi. Yang ketiga, sarana untuk mengembangkan bisnis. Yang keempat, sarana hiburan. Yang kelima, sarana pembelajaran. Sedangkan dampak negatif media sosial, yang pertama, mengganggu kesehatan mental. Yang kedua, membuat pengguna menjadi kecanduan internet. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu. Yang keempat, cyberbullying. Yang kelima, pornografi. B. Adab menggunakan media sosial. Dalil menggunakan media sosial. Yang pertama, surat Al-Ahzab ayat 70 dan surat Al-Hujurat ayat 6. Mari kita bersama-sama membacakan surat tersebut. Menggunakan media sosial adalah rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adab menggunakan media sosial. Yang pertama, tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai syariat Islam. Yang kedua, menggunakan media sosial dengan sewajarnya. Yang ketiga, memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Yang keempat, menyebarkan pesan dan informasi benar pun juga bermanfaat. Yang kelima, berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Yang keenam, tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Akibat tidak menerapkan adab
menggunakan media sosial. Yang pertama, penggunaan media sosial yang berlebih dan tidak bijak. Yang kedua, terjadi cyberbullying menyebabkan gangguan psikis. Yang ketiga, tersebarnya informasi yang bersifat privasi. Yang keempat, mengganggu kegiatan belajar. Yang kelima, masuk ranah hukum jika menggugah sesuatu yang melanggar norma-norma. Yang keenam, segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital, mengurangi makna silaturahmi. Menerapkan adab menggunakan media sosial adalah mendapat pahala dengan menggunakan konten-konten positif. Yang kedua, mendapat respek dari orang lain karena menyebar konten positif. Ketiga, menambah relasi. Keempat, terhindar dari informasi yang tidak benar. Keenam, terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Untuk menguatkan pelajaran kita hari ini, Ibu akan membuat kesimpulan, yaitu tentang media sosial adalah digital yang menyediakan begitu banyak fitur yang dapat berdampak positif atau negatif. Sesuai dengan penggunaannya, terdapat adab-adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam yang sepatutnya diperhatikan dan direalisasikan dalam kehidupan. Pentingnya menggunakan media sosial sesuai dengan adab-adab tersebut agar pengguna media sosial dapat menjadi peluang dan terhindar dari bumerang. Terima kasih.